itel punya seri baru lagi. Benar, Itel City 100. Jadi, model pertama yang mengisi seri City. Rilis pada Mei tahun 2025. Angka 100 ini punya kesan Itel telah menyelesaikan suatu misi. Tapi nyatanya, ini baru permulaan. Seri City sendiri posisinya berada di antara Itel A Series dan panjang series. Artinya, itel kembali membuat seri mid-range dengan budget terjangkau. Pernah nggak sih kamu bayangin HP sejutaan tapi baterainya badak, layar ngebut, dan bisa jadi remote TV? Nah, kenalan dulu sama si jagoan hemat ini, yaitu Itel City 100. Desain dan build quality dari tampilan luar. City 100 langsung bikin kita mikir, ini HP murah kok kayak flagship ya, dengan bodi 7,65 mm unibody. Desainnya tipis dan nyaman digenggam. Bahkan udah punya sertifikasi IP64. Jadi, cipratan air dan debu bukan masalah. Tapi ya jangan ajak dia berenang. Kasihan. Layar dan tampilan. Lanjut ke bagian layar. Disuguhi panel 6,75 inci yang gede dan cerah banget. Cocok buat nonton, scroll TikTok, atau baca chat dari gebetan yang cuma dibales. Hehe. Apalagi udah 90 Hz refresh rate. Scrolling jadi mulus kayak jalanan tol sebelum macet. Performa dan memori di dalamnya. HP ini ditenagai chipset T7250 dan sudah jalan di Android Kill 14. Meskipun belum 5G, tapi buat harian kayak WhatsApp, browsing, YouTube, dan game ringan masih enak banget. RAM-nya juga nggak main-main. 6GB plus 12GB RAM virtual. Total 18 GB. Jadi, mau buka banyak aplikasi sekaligus? Gaskeun! Pro kamera belakang 13 megapiksel, depan 8 megapiksel. Bukan buat jadi fotografer National Geographic sih, tapi buat selfie dan video call udah lebih dari cukup. Yang penting pencahayaan. Oke ya, jangan selfie di bawah tempat tidur. Baterai dan pengisian. Bagian ini nih yang bikin jatuh hati. Baterainya 5200 mAh per hour sekali cas. Bisa tahan seharian lebih. Dan kalau lobat, tinggal colok charger 18 watt fast charging. Nggak perlu nunggu buka puasa buat penuh. Fitur tambahan. Sensor lengkap. Side fingerprint buat buka kunci lebih cepat. Infrared remote buat ganti channel TV diam-diam biar emak nggak curiga. Plus GPS, OTG, dan G sensor. Lengkap. Warna juga Cascos, Navy Blue, Fairy Purple, dan Pure Titanium. Tinggal pilih sesuai kepribadian. Mau yang kalem, manis, atau elegan. Kesimpulan, Itel City 100 ini cocok banget buat kamu yang cari HP murah, tapi nggak murahan. Cocok untuk pelajar, orang tua, atau kamu yang butuh HP kedua. Nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam, tapi tetap bisa gaya dan produktif. Gimana menurut kalian? HP sejutaan tapi fitur segede gaban gini? Worth it nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kasih tahu juga, warna mana yang paling keren menurut kalian. Bisa jadi remote TV, punya baterai badak, dan layar mulus 90 Hz. Tapi, harganya cuma sejutaan. Emang Itel City 100 ini beneran dewa? Atau cuma gimmick semata? Selanjutnya, kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari si pendatang baru di kelas entry level Itel City ke-100. Yuk kita kupas tuntas, biar nggak kejebak
hanya karena tampang cakep doang. Kelebihan Itel City 100. Pertama, desain tipis dan ringan. Bodi cuma 7,65 mm. Bikin HP ini enak digenggam dan gak bikin pegal. Apalagi desainnya unibody, bikin tampilannya lebih modern. Kedua, tahan cipratan IRP 64. Lagi minum es kopi tumpah dikit? Tenang. HP ini tahan cipratan, tapi jangan dicelupin ke bak mandi juga ya. Ketiga, layar 90 Hz gede, ukuran 6,75 inci. Dan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling jadi mulus kayak mantan yang udah move on. Lumayan banget buat nonton dan main game ringan. Keempat, baterai super awet, kapasitas 5200 mAh. Bisa tahan seharian penuh. Ngecasnya juga cepet. Berkat 18 watt fast charge, nggak perlu colok power bank terus-terusan. Kelima, RAM dan memori jumbo di kelasnya. Total RAM 18GB, 6GB, mas 12GB virtual. Dan storage 128GB. Buat HP sejutaan, ini udah mewah. Cocok buat multitasking, buka IG, TikTok, YouTube sekaligus. Keenam, infrared remote dan sensor komplit. Bisa jadi remote TV, ada side fingerprint, GPS, OTG, sampai G-sensor. Buat kelas harga ini, fitur-fitur ini jarang banget ditemuin. Kekurangan Itel City 100. Pertama, resolusi masih HD+, layar gede, tapi resolusi masih 720x1600. Jadi, buat yang suka detail tinggi, mungkin agak kurang tajam. Kedua, kamera biasa aja. Kamera belakang 13 megapiksel, depan 8 megapiksel. Hasilnya oke buat cahaya cukup, tapi jangan berharap hasilnya setajam kamera flagship ya. Nggak cocok buat foto estetik di kafe gelap. Ketiga, belum 5G, masih pakai jaringan 4G. Jadi buat yang pingin future-proof banget, mungkin ini agak kurang. Tapi untuk kebutuhan sekarang, masih aman dan stabil. Keempat, chipset kurang cocok buat game berat. Pakai T7250. Cukup untuk daily use. Tapi jangan dipaksa main Genshin Impact di setting rata kanan. Nanti HP-nya protes. Kesimpulan, Itel City 100 cocok banget buat pelajar, orang tua, atau siapa aja yang butuh HP murah tapi lengkap. Cocok buat daily use, nonton, sosmed, dan multitasking ringan. Tapi buat kamu yang butuh performa gaming tinggi atau layar super tajam, ya mungkin harus siap kompromi. Nah, menurut kalian, dengan harga sejutaan, kekurangan Itel City 100 ini masih bisa dimaafkan nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kira-kira HP ini cocoknya buat siapa nih? Ayo, kita diskusi bareng. Tentu, berikut lanjutan lengkapnya. Punya HP 1 jutaan, tapi baterai awet, bisa multitasking, dan bisa ganti channel TV. Tapi pertanyaannya, HP ini cocok buat siapa sih? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertama, pelajar dan mahasiswa. Pertama, pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Karena City 100 punya layar gede 6,75 inci dan baterai badak 5200 毫安时, cocok buat ngerjain tugas scroll Google Classroom sampai nonton tutorial YouTube sampai ketiduran. RAM-nya total 18 GB, jadi buka banyak aplikasi sekaligus, masih aman. Dan yang penting, harganya ramah kantong uang jajan. Kedua, orang tua dan pemula teknologi. Kedua, orang tua atau pengguna pemula.
Desainnya simple, tampilannya cerah, dan ada fitur infrared remote buat nyalain TV, mau buka WA, nonton ceramah di YouTube, sampai ngatur alarm buat siram tanaman. Semua bisa dilakukan dengan lancar. Plus, udah ada side fingerprint, jadi nggak ribet masukin pola kunci. Ketiga, pekerja lapangan dan driver online. Ketiga, cocok juga buat pekerja lapangan atau driver online. Kenapa? Karena tahan cipratan air IP64, baterai super awet, dan ada GPS. Jadi, walau panas-panasan, kehujanan dikit, atau di jalan seharian, HP ini tetap bisa diandalkan. Dan bonusnya, bisa jadi remote TV saat nunggu orderan sambil numpang di warung. Keempat, anak muda yang pengen HP simple. Dan terakhir, buat kamu yang butuh HP 2 atau pengen HP simple buat sosial media, nonton, atau main game ringan, CT100 bisa jadi pilihan aman. Kamera 13 megapiksel, cukup buat feed Instagram, dan Android 14 bikin tampilannya kekinian. Kesimpulan, jadi itel CT100 ini cocok buat siapa? Pertama, pelajar. Kedua, orang tua. Ketiga, driver atau pekerja lapangan. Keempat, pengguna pemula. Kelima, bahkan kamu yang pengen HP cadangan, tapi tetap stylish, harganya hemat, fiturnya niat, dan performanya lumayan mantap untuk kelas sejutaan. Menurut kamu, siapa lagi yang cocok pakai itel CT100 ini? Atau kamu sendiri masuk kategori yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa bahas bareng. Dan jangan lupa, share video ini ke temanmu yang lagi cari HP murah tapi nggak murahan.